Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Okta Karina Yupahana Sinamo dengan NIM 251111112017 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini, saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sebelum kita membahas sistem reproduksi wanita, kita harus tahu dulu apa itu sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah jaringan yang kompleks dari organ-organ baik internal maupun eksternal yang dirancang secara biologis untuk tujuan prokreasi ataupun menghasilkan keturunan. Fungsi sistem ini tidak hanya terbatas pada penciptaan kehidupan baru, tetapi juga mencakup produksi dan regulasi hormon yang vital untuk perkembangan karakteristik seksual sekunder wanita dan menjaga kesehatan reproduksi secara keseluruhan. Organ reproduksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksternal dan di bagian internal. Di bagian eksternal ada mons pubis, labia minora, labia mayora, klitoris, vestibulum, kelenjar Bartolini, dan himen ataupun selaput darah. Untuk bagian internal sendiri, ada bagian vagina, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Pertama-tama, kita akan membahas tentang organ reproduksi eksternal ataupun biasanya disebut dengan bagian vulva. Nah, bagian yang pertama pada bagian eksternal yaitu mons pubis ataupun biasa disebut dengan mons veneris. Bagian ini nampak sedikit menonjol di depan tulang kemaluan atau biasa disebut simfisis pubis. Dia itu tersusun dari jaringan ikat dan jaringan lemak. Dia itu membentuk pola segitiga berbalik dan pada saat dewasa ataupun pada saat pubertas akan ditubuhi dengan rambut-rambut kemaluan. Nah, yang kedua adalah labia mayora ataupun bibir besar kemaluan. Labia mayora tersendiri itu letaknya di bagian bawah mons pubis. Dia itu berbentuk lonjong. Nah, ini bisa kita lihat, ini mons pubis. Di bawahnya ada labia mayora, yaitu yang ini. Dan yang ini. Nah, bagian luarnya itu tersusun oleh jaringan-jaringan lemak dan kelenjar keringat. Pada saat dewasa ataupun saat pubertas, biasanya ditumbuhi dengan rambut kemaluan. Nah, pada bagian dalamnya itu berupa selaput lemak, tidak ditumbuhi oleh rambut. Nah, banyak ujung-ujung saraf pada bagian labia mayora yang sangat sensitif. Yang ketiga ada labia minora atau bibir kecil kemaluan. Labia minora ini terletak di dalam labia mayora. Yang ini. Ini. Sedangkan labia mayora yang ini. Nah, labia minora ini juga mengelilingi orifisium vagina ataupun lubang vagina, yaitu yang ini. Labia minora ini adalah berupa lipatan yang tidak ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Dia juga sama seperti labia mayora yang tersusun oleh jaringan-jaringan lemak. Dia memiliki banyak pembuluh sehingga dia bersifat elastis. Nah, yang selanjutnya adalah klitoris. Klitoris adalah suatu tonjolan kecil yang terletak pada pertemuan antara kedua labia minora dan dasar dari mons pubis, yaitu yang ini. Bentar. Yang ini. Ini labia minora dan ini mons pubis. Ini klitoris. Organ ini sangat sensitif, homolog dengan penis pada organ reproduksi pria.
Yang kelima ada vestibulum atau rongga kemaluan. Rongga kemaluan yang pada bagian sisi kiri dan sisi kanan dibatasi oleh labia minora. Bagian yang di atas dibatasi oleh klitoris. Bagian belakang atau bagian bawah dibatasi oleh pertemuan oleh dua labia minora. Terdapat muara uretra ataupun biasa disebut dengan saluran kencing. Terdapat muara vagina, yaitu dua lubang saluran kelenjar Bartolini dan dua lubang saluran kelenjar skene. Yang keenam adalah kelenjar Bartolini. Kelenjar Bartolini ini terletak di daerah vulva dan vagina. Dia aktif mengeluarkan lendir untuk rangsangan seksual dan mempermudah terjadinya koitus. Dan yang terakhir, pada sistem organ reproduksi wanita pada bagian eksternal, yaitu himen, ataupun biasanya disebut dengan selaput darah. Selaput darah adalah membran tipis yang mudah robek dan menutupi lubang vagina. Dia memiliki satu lubang yang berbentuk lingkaran. Ini berfungsi untuk tempat keluarnya cairan atau lendir dari uterus dan darah pada saat menstruasi. Pada saat seksual pertama kali, himen akan mengalami kerusakan hingga robek sehingga dia mengeluarkan darah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita pada bagian internal. Nah, untuk organ reproduksi bagian internal yang pertama adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara vulva dan rahim. Panjangnya sekitar 8-10 cm antara kantung kemih dan rektum. Untuk karakteristiknya sendiri, dinding vagina bagian dalam biasanya disebut dengan rugae. Bagian tengah vagina terdapat bagian yang lebih keras ataupun disebut dengan kolumna rugarum. Dinding vagina tersusun oleh jaringan mukosa pada lapisan luar, jaringan otot pada lapisan tengah, dan jaringan ikat berserat pada lapisan dalam. Otot pada vagina berasal dari otot sphincter ani dan levator ani. Vagina tidak mengeluarkan sekret, melainkan sekretnya itu berasal dari rahim. Fungsi dari vagina sendiri adalah untuk saluran bersengkama, yang kedua untuk mengeluarkan darah menstruasi yang berasal dari rahim, dan yang ketiga adalah saluran jalan lahir pada saat persalinan. Yang kedua adalah rahim atau biasa kita sebut dengan uterus. Uterus ini adalah sebagai tempat tumbuh kembang janin pada saat kehamilan. Terletak di dalam rongga panggul di antara kantung kemih dan anus. Dia itu berbentuk seperti lampu pijar ataupun buah pir. Bagian-bagian uterus adalah badan rahim, leher rahim, rongga rahim, dan fundus uteri. Badan rahim atau korpus uteri adalah bagian yang berbentuk seperti segitiga pada bagian atas. Untuk leher rahim atau serviks uteri, bagian rahim yang berbentuk silindris. Yang ketiga adalah rongga rahim ataupun bisa disebut kavum uteri. Yang keempat adalah fundus uteri atau bagian proksimal rahim yang terletak di antara kedua pangkal tuba falopi. Nah, untuk karakteristik rahim atau karakteristik uterus yaitu otot rahim bersifat elastis. Dinding rahim atau endometrium terdiri dari sel-sel epitel. Jika dia menebal, dia mengalami ovulasi. Jika dia meluruh, dia mengalami menstruasi. Dinding rahim memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan serosa, lapisan mukosa, lapisan otot. Lapisan serosa berada di lapisan peritoneum luar. Lapisan mukosa berada di lapisan endometrium dalam. Dan lapisan otot berada di lapisan myometrium tengah. Nah, untuk karakteristik rahim yaitu
Ukurannya itu bervariasi, dia itu tergantung dari usia dan dia pernah melahirkan atau belum. Nah, letak dari rahim itu secara fisiologis adalah yang pertama anteversiofleksi, yang kedua antefleksi atau tengah ke depan, yang ketiga ada retrofleksi atau tengah ke belakang, yang keempat ada anteversi atau terdorong ke depan, yang kelima ada retroversi atau terdorong ke belakang. Nah, yang selanjutnya yaitu tuba falopi ataupun ovidu. Tuba falopi adalah saluran penghubung antara uterus dan ovarium. Tuba falopi berjumlah 2 buah dengan panjang 8-20 cm. Bagian luar dari tuba falopi dilapisi oleh peritoneum visceral. Nah, yang bagian dalam tuba falopi itu dilapisi oleh silia ataupun rambut getar, penyalur ovum dan hasil konsepsi. Bagian-bagian dari tuba falopi ataupun ovidu yaitu yang pertama itu pars interstitialis atau intramuralis, yaitu bagian dalam tuba falopi yang terletak di dekat uterus. Yang kedua ada pars ismica, yaitu bagian tengah tuba falopi yang sempit. Yang ketiga adalah pars ampularis atau tempat terjadinya fertilisasi atau konsepsi. Yang keempat ada infundibulum, bagian ujung tuba falopi yang berupa corong terbuka ke rongga perut dan memiliki fimbriae yang berfungsi untuk menangkap ovum. Fungsi tuba falopi adalah tempat konsepsi dan fertilisasi. Yang kedua, tempat pertumbuhan hasil fertilisasi sebelum masuk ke dalam uterus. Yang terakhir adalah ovarium ataupun kelenjar reproduksi primer yang berfungsi sebagai penghasil ovum dan penghasil hormon seks, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Untuk karakteristik ovarium sendiri yaitu terdapat sepasang di kanan dan di kiri yang dihubungkan dengan uterus oleh tuba falopi. Yang kedua berbentuk oval dengan panjang sekitar 2,5 sampai 4 cm. Letak ovarium ditunjang oleh mesovarium, liga ovarica, dan liga linfundibulopelvicum. Struktur dari ovarium adalah kulit atau korteks atau zona parenkimatosa yang terdiri dari tunika albuginea, jaringan ikat, stroma, dan sel-sel Wartard. Untuk intinya atau medula ataupun zona vaskulosanya terdiri dari stroma berisi pembuluh darah, serabut saraf, dan beberapa otot polos. Ovarium pada wanita yang pubertas itu sekitar 300.000 calon ovum, namun sebagian besar mengalami kerusakan dan hanya ada sekitar 300-400 ovum. Kemudian, satu ovum akan dikeluarkan setiap 28 hari oleh ovarium kiri dan kanan secara bergantian melalui proses menstruasi. Sehingga saat ovum habis, maka akan terjadi menopause. Sekian dari hasil presentasi saya tentang organ reproduksi pada wanita. Jika saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.